Pendengar setia Suara Pagi di mana saja berada, damai sejahtera bagi Anda sekalian. Salam jumpa lagi bersama saya, Pastor John Lewar SVD. Hari ini hari Senin, 15 Agustus 2022, Pekan Biasa ke-20. Bacaan-bacaan suci pada hari ini diambil dari kitab Yehezkiel bab 24 ayat 15 sampai dengan 24. Mazmur diambil dari kitab Ulangan bab 32 ayat 18 sampai dengan 21. Injil Matius bab 19 ayat 16 sampai dengan 22. Mari kita membaca sabda Tuhan, merenungkannya, masuk dalam keheningan dan doa. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus, amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari, ada seorang datang kepada Yesus dan berkata, "Guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Apakah sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik. Tetapi, jikalau engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah." Kata orang itu kepadanya, "Perintah yang mana?" Kata Yesus, "Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, hormatilah ayahmu dan ibumu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Orang muda itu berkata kepadanya, "Semuanya itu telah kuturuti, apalagi yang masih kurang?" Kata Yesus kepadanya, "Jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, jualah segala milikmu, dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan sedih, sebab banyak hartanya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Cara memperoleh hidup yang kekal. Saudari-saudaraku yang terkasih dalam Kristus, ada seorang muda yang kaya raya dan saleh. Dia datang kepada Yesus dan bertanya tentang apa yang harus diperbuatnya agar memperoleh hidup yang kekal. "Guru, perbuatan baik apakah yang harus kulakukan untuk memperoleh hidup yang kekal?" Pertanyaan ini tidak lepas dari paham religius orang Yahudi. Mereka berpendapat bahwa orang akan diselamatkan atau memperoleh hidup kekal kalau hidup seturut ketetapan-ketetapan Taurat. Hidup kekal itu diperoleh dengan melaksanakan semua ketetapan Taurat. Orang muda ini merasa sudah memenuhi tuntutan-tuntutan Taurat. Ia tidak membunuh, tidak berzina,
tidak mencuri, tidak mengucapkan saksi dusta. Ia juga telah menghormati ayah dan ibunya, serta mengasihi sesama manusia seperti dirinya sendiri. Ia berkata kepada Yesus, "Semua itu telah kuturuti, apalagi yang masih kurang?" Yesus menunjukkan satu langkah lagi menuju kesempurnaan. Jika engkau hendak sempurna, jualah segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Kesempurnaan itu bisa dicapai dengan menyingkirkan segala sesuatu dan mengikuti Yesus. Pemuda ini memperoleh yang sama dari Yesus, yakni panggilan untuk mengikutinya. Bagi pemuda itu, meskipun ia adalah orang kaya, tetapi terlalu mahal baginya untuk menjadi sempurna. Ia pun pergi dengan sedih hati karena banyaklah hartanya. Saudari-saudaraku yang terkasih dalam Kristus, melalui perikop Injil hari ini, Yesus mengajarkan kepada kita cara untuk memperoleh hidup yang kekal. Salah satu jalan adalah bersikap lepas bebas terhadap urusan-urusan duniawi. Bukan sekedar mengasihi sesama dan menghormati orang tua, tetapi lebih dari itu, yakni memberikan segalanya, yakni menyangkut harta benda. Terkadang dalam hidup harian kita merasa sudah melakukan segala perintah Tuhan yang tertuang dalam 10 perintah Allah dan 5 perintah gereja. Dengan demikian, seakan-akan tugas kita atau syarat untuk mengikuti Yesus sudah terlaksana semuanya. Sedangkan menyangkut masalah harta benda, kita sering lupa untuk memperhitungkannya. Biasanya, harta kekayaan adalah salah satu masalah mendasar untuk bersikap lepas bebas. Apalagi dalam dunia modern seperti sekarang ini, saat kehidupan hedonisme semakin mempengaruhi sikap setiap pribadi. Orang semakin merasa tergantung dengan harta bendanya. Orang merasa bahwa tanpa harta benda tidak bisa berbuat apa-apa. Memang kacamata duniawi melihat bahwa kebahagiaan hidup seringkali ditentukan oleh banyaknya harta yang dimiliki. Oleh karenanya, banyak orang mengejar uang dan harta yang banyak selagi hidup di dunia. Meski demikian, semuanya itu bukanlah jaminan untuk hidup yang kekal. Sebab hidup kekal hanya bisa didapat jika kita melepaskan segala sesuatu, berserah kepada Yesus, dan mengikuti Dia yang adalah
hidup sejati. Mungkin kita bukan orang kaya seperti pemuda itu, namun perlu kita sadari bahwa ada kecenderungan dalam diri kita untuk melekat pada harta kekayaan. Banyak orang mengejar kekayaan demi nama baik, pujian dan hormat, sehingga mengabaikan hal-hal yang terpenting. Semoga kita memberi perhatian pada harta sorgawi dengan hidup lebih berdaya guna, baik bagi diri kita sendiri maupun sesama. Saudara, diam dalam keheningan. Lihatlah kembali pengalamanmu yang menghambat relasimu dengan Tuhan. Mohonlah rahmat untuk dapat lepas bebas terhadap harta duniawi. Marilah berdoa. Ya Tuhan Yesus Kristus, Engkau menunjukkan jalan kesempurnaan melalui praktek hidup saleh dan kepekaan sosial terhadap sesama. Semoga aku dapat melaksanakan kehendak-Mu itu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Sahabatku yang terkasih, selamat hari Senin, selamat beraktivitas. Salam doa dan berkatku untukmu dan keluarga di mana saja berada. Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin.